Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabb. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik, sebelum kita mulai mengaji, kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para muallif, para musannif. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Khususan Jami' Awali Songo, khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura, wa ila rum Basim Asari Jombang, wa ila rum Mbah Hasan Ginggong, wa ila rum Mbah Ahmed Pasuruan, wa ila rum Ki As'ad Samsul Arifin Bondowoso, Situ Bondo, wa ila rum Mbah Ahmad Siddiq Jember, wa ila rum Mbah Dura Salam Hajin, wa ila rum Mbah Salam Mahfud Hajin, wa ila rum Mbah Busri Mustafa Rembang, wa ila rum Mbah Maimun Zubair, wa ila rum Mbah Arwani Kudus, wa ila rum Ki Turaihan Kudus, wa ila rum Mbah Ma'mun Kudus, wa ila rum Ki Fatoni Kudus, Ki Nur Ali Kudus, wa ila rum Mbah Abah Abu Yadim Yati Banten, wa ila rum Senawi Banten, wa ila rum Abah Anom Tasikmalaya, wa jami'i masyayikhina husan asyikhi Syekh Abdul Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Kalau baca Fatihah bareng-bareng, dengerin, jangan channelnya waduk, ngerti? Kasih tahu Sandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullun wa jami'un wa amatun yu'akkadu biha al-mufradu. Wa kullun, dan bermula lafadz kullun, wa jami'un dan jami'un, wa amatun dan amatun, yu'akkadu itu dibuat taukid apa biha ai bikullin minha, tegasnya biha kepada kullun, jami'un dan amatun, tapi yang dimaksud ai bikullin tegasnya dengan masing-masing, minha dari kullun, jami'un dan amatun. Apa al-mufradu? Mufrad, maksudnya mufrad al-mudzakkaru wal muannasu, yaitu mudzakkar wal muannasu dan muannas.
Lu ngapain Jun? Lu bersihin ini aja kamar mandi nih. Tempat wudhu sama kamar mandi. Tuman lu. In tujza'a bi'amilihi. In tujza'a bi'amilihi nahu ishtaraitul abda kullahu wal amata jami'aha. In tujza'a apabila digabung tujza'a gitu ya. Benar ya? In tujza'u gitu ya. Al mufradu al mudzakkaru wal muannasu in tujza'u apabila dibuat juz, dibuat bagian apa kullun jami'un dan amatun bi amilihi dengan amilnya kullun. Nahwu ishtaraitul abda, membeli siapa saya al abda pada seorang hamba, kullahu semuanya abdun. Maksudnya lafadz kullun, jami'un dan amatun itu untuk mentaukidi mufrad. Untuk mentaukidi mufrad baik mudzakkar atau muannas apabila lafadz mufrad tadi bisa dibuat bagian-bagian. Itu contohnya istaraitul abda kullahu, budak itu kan bisa dibagi-bagi. Dalam arti dibagi-bagi, dia baru umpamanya dibeli separuhnya apa sepertiganya, ngerti maksudnya? Nah artinya budak itu kan ya tak banyak motor lah, kan itu bisa dikredit bahasa kasarnya kan. Nah di sini istaraitul abda kullahu, itu lafadz kullahu adalah untuk mentaukidi lafadz al abda, menghilangkan dugaan bahwasanya budak tadi itu baru dibayar separuh dan lain sebagainya. Wal amata lah itu perhatikan, ini anak-anak modern nggak ngerti. Kemarin udah saya kasih tahu wal amata dan amat, tulisannya seperti umat tapi bacanya amat. Kalau abdun, ini diperhatiin, abdun itu budak laki-laki. Tapi kalau amat tulisannya hampir sama dengan umat, ya. Ini budak perempuan. Oh, hamba sahaya itu. Diperhatikan ini orang pada enggak ini kalau yang enggak pernah ngaji bahasa nahwu, bahasa Arab yang benar, ini disangkanya umat, amat itu. Maka itu wal amata jami'aha. Budak perempuan, nah itu amat. Li'annaha, karena sungguhnya kullun jami'un dan amatun liraf'i tawahumi iradatil khususi, itu untuk menghilangkan dugaan kehendak khusus. Liraf'i tawahumi iradatil khususi, itu untuk menghilangkan kehendak khusus. Fala buddha, maka harus minal qaidi dari qaid, minal qaidi dari qaid al madhkuri yang telah disebutkan, liyumkina supaya memungkinkan apa tawahumu iradatil ba'di, dugaan menghendaki sebagian, bil kulli dengan kul totalitas keseluruhan. Fala yuqalu, maka tidak boleh diucapkan jaa zaidun kulluhu, jaa telah datang siapa zaidun zaid, kulluhu ya semuanya zaid, itu enggak boleh. Lu kenapa? Ini yang menariknya nih. Kenapa? Karena ini kan dalam contoh kitab jaa abdun, al abdu apa abdun tadi? Oh istara itu ya, istara itu al abda kullahu, kan gitu. Abdun kenapa bisa dikuatkan dengan kullahu? Karena lafadz abdun bisa aja dia budak mukatab, bisa memerdekakan dirinya baru bayar separuh, sisanya ngangsur ke majikannya maksudnya, kan bisa. Tapi kalau Zaid nggak bisa. Kenapa? Karena Zaid dia budak merdeka,
orang merdeka nggak bisa dipecah-pecah gitu loh. Jelas maksudnya? Nah, itu yang dimaksud kalau lafadz zaidun li'anna zaidan, nah itu alasannya karena sesungguhnya zaid la yatajazza'u, itu tidak bisa dibagi-bagi. Siapa zaid binafsihi, dengan dirinya zaid, wala, dan tidak bisa yatajazza bi amilihi, dengan amilnya zaid. Tuh. Enggak, itu maksudnya kalau yang kaitannya isim mufrad baik mudzakkar atau muannas, selagi ada dugaan untuk raf'i tawahumi iradatil khusus maka boleh. Tapi kalau tidak ada, seperti Zaid itu kan budak merdeka, bukan budak kan? Nah, maksud Zaid itu orang merdeka, pembanding daripada budak. Nah, itu nggak bisa dibagi-bagi. Wal jam'u, yang kedua jamak al mudzakkaru wal muannasu, yaitu jamak mudzakkar wal muannasu dan muannas. Itu boleh ditaukidi dengan lafadz kullun, jami'un, dan ammatun. Lisihhati qiyamil hukmi, karena sahnya berdirinya hukum, bi ba'dhi ajzaihi, dengan sebagian bagiannya jam'u. Wala yu'akkatu, dan tidak boleh dikuatkan biha dengan kullun, jami'un, dan ammatun apa al-musanna isim tasniyah. Istighnaan, karena menganggap cukup, gampangnya gitu. Apa artinya benar? Istighnaan, karena menganggap cukup, bikila, dengan lafadz kila untuk mudzakkar, tasniyah mudzakkar, wa kilta, dan kilta untuk tasniyah muannas. Takulu, berkata siapa kamu, kaitannya memberi contoh, ja'al jaisyu kulluhu au jami'uhu au ammatuhu. Ja'a, telah datang, siapa al jaisu, bala tentara, kulluhu, ya semuanya jais. Itu lafadz kulluhu mentaukidi lafadz al jaisu, au jami'uhu, atau semuanya al jais, au ammatuhu, atau umumnya jais. Ya umumnya maksudnya keseluruhan. Itu contoh yang mudzakkar, jamak tapi mudzakkar. Contoh yang jamak tapi muannas, waja'at, kalau dibaca langsung, waja'atil qabilatu kulluha au jami'uha au ammatuha. Diperhatikan loh, jangan mudzakkar muannasnya permainan domirnya harus kalian canggih. Waja'at, dan telah datang siapa al qabilatu qabilah, kulluha, ya semuanya qabilah. Kalau jais tadi kan kulluhu, ya kan? Karena jais mudzakkar. Nah di sini qabilah kulluha, karena qabilah itu muannas dari sisi lafadznya. Au jami'uha, atau semuanya qabilah. Au jami'uha, atau semuanya qabilah. Au ammatuha, atau umumnya qabilah. Itu contoh yang lafadznya muannas. Waja'ar rijalu kulluhum au jami'uhum au ammatuhum. Waja'a, dan telah datang siapa ar-rijalu, laki-laki banyak, kulluhum. Nah ini jamak taksir. Kalau yang sebelumnya itu isim jamak, jais itu isim jamak, seperti kaumun. Loh ini. Jadi ada jamak dan ada isim jamak. Al jaisu itu lafadznya mufrad tapi isinya orang banyak. Satu peleton. Ngerti kan dalam ilmu tentara? Peleton itu mufrad tapi isinya peleton, sekian puluh orang atau sekian ratus orang. Kalau satu kompi, gitu kan? Sama dengan grup. Grup itu mufrad. Ya kan? Kalau grup, kalau jamaknya apa grup? Agrop itu kali ya. Lah kan grup. Kalau dijamakkan ya. Tapi isinya grup itu kan walaupun tunggal kan banyak isinya. Paham itu kan? Nah, itu sama seperti itu. Paham Umat? Jadi ada isim mufrad, ya. Ada isim, ada jamak. Jamak itu ada jamak, ada isim jamak. Jaisun
itu mufrad lafadznya. Tapi isinya orang banyak, itu namanya isim jamak. Ini sulit ya, jangan kalian pikir gampang. Oke, sekarang wajah ar-rijalu kulluhum. Ja'a telah datang siapa ar-rijalu, laki-laki banyak, kulluhum ya semuanya rijal. Au jami'uhum, nah itu kalian yang diperhatikan itu kulluhum. Nah, itu mentaukidi ar-rijalu. Jami'uhum itu ainnya. Au ammatuhum taknya. Itu mudzakkar. Yang muannas waja'atin nisa'u, asalnya ja'at dan telah datang siapa an-nisa'u perempuan, kulluhunna. Nah, itu menjadi contoh kulluhunna semuanya nisa. Au jami'uhunna atau semuanya nisa. Au ammatuhunna atau ya umumnya, maksudnya semuanya nisa. Saya rasa jelas ya. Jadi saya ulangi kesimpulannya gini. Lafadz kullun, jami'un, udah lo hapus ya Mat? Ini kullun, jami'un dan amatun nih masih ada. Ini bisa untuk mentaukidi pertama mufrad. Masih isim mufrad. Yang kedua adalah jamak. Mufrad ini baik mudzakkar atau muannas, jamak juga sama mudzakkar atau muannas, kan gitu kan? Nah ini kullun, jami'un dan ammatun, itu maksudnya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa amma kila wa kilta, dan adapun bermula kila itu untuk mudzakkar dan kilta untuk muannas. Fa innama yu'akkadu, maka bahwasanya ditaukidi bihima dengan kila dan kilta apa al musanna, isim musanna, khosotan hali tertentu. Li'annahuma, karena sesungguhnya kila dan kilta musannayani itu isim tasniyah keduanya, apanya maknanya. Jadi kila dan kilta itu bisa buat taukid, cuman muakatnya wajib berupa isim tasniyah. Fala yusta'malani, maka tidak bisa dipergunakan apa kila dan kilta fil mufradi, di dalam isim mufrad, wal jam'i dan jamak. Wa innama yu'akadu, dan bahwasanya ditaukidi bihima dengan kila dan kilta apa al musanna, isim tasniyah. Insokha, apabila sah apa khululul mufradi, menempatinya mufrad mahallahu, pada tempatnya musanna. Liyumkina, supaya memungkinkan apa tawahumu iradatil ba'di, menduga menghendaki sebagian, bil kulli dengan keseluruhan. Nahwu ja'az zaidani kilahuma, ja'a telah datang siapa zaidani dua zaid, kilahuma ya dua-duanya zaid. Waja'at al-hindani kiltahuma, wajah dan telah datang siapa al-hindani dua hindun, kiltahuma ya duanya hindun. Itu perhatikan yang pertama ja'az zaidani kilahuma. Nah itu kan menggunakannya kila. Nah giliran yang contoh kedua, nggak usah ditulis lah ya. Waja'at al-hindani kilta, kan gitu. Jadi kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas, itu yang dimaksud. Fala yuqalu, maka tidak boleh dikatakan, kaitannya memberi contoh, ikhtasoma zaidani kilahuma. Ikhtasoma bermusuhan, ribut. Siapa az-zaidani dua zaid, kilahuma ya dua-duanya zaid. Itla yahtamilu, karena tidak patut apa iradatu ahadihima, mengendaki iradatu ahadihima, mengendaki salah satu dari keduanya. Fala budda, maka harus ma'adzalika, beserta itu semua dua zaid tadi, apa ayat takhida, bahwasanya menyatu
Apa dzalik? Maknal musnadi pada makna musnad, ilal muakkadi pada muakkad. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan mata Zaidun wa asya Amrun kilahuma. Mata mati siapa Zaidun Zaid, wa asya dan hidup siapa Amrun Amr. Kilahuma dua-duanya. Lo kan bingung. Berarti kan Zaid mati, Amr hidup, dua-duanya. Bisa nyambung apa enggak? Ya enggak nyambung kalau yang satu hidup, yang satu mati. Nyambung dari mana? Ngerti maksudnya? Nah, kalau secara makna itu tidak bisa menyatu, tidak bisa saling mendukung, itu enggak boleh atau enggak bisa ditaukidi dengan kila atau kilta. Jadi walaupun kila dan kilta itu untuk mentaukidi isim tasniyah, tapi ada ketentuan-ketentuan yang berlaku, kan gitu kan? Maka itu perlu kalian deres gitu loh. Lah itu kan yang mulai ini wa in nama yu'akadu bihima al musanna in sahha ya khululul mufradi mahallahu liyumkina tawahumu iradatil ba'dhi bil kulli itu loh. Ja'a zaidani boleh kilahuma, tapi kalau ikhtasama zaidani kilahuma enggak boleh, itu maksudnya. Nanti itu tolong dimutolaah, maksudnya diteres selesai ngaji supaya paham. Wa idza urida, baik kita lanjut. Wa idza urida, dan apabila dimaksudkan apa taqwiyatut ta'kidi, menguatkan takkid, ya takwiyah itu ya kuat. Lah takkid ya kuat. Ingdah tiajil makomi ilaihi, ketika butuhnya makom ilaihi kepada takkid, faya juzu maka boleh ayyuta apa bahwa didatangkan ba'da kullihi setelah lafadz kullihi ay lafdzoti kullihi, tegasnya setelah lafadz kullihi. Apa yang yu'ta bi ajma'a, dengan lafadz ajma'a. Wah, untuk mudzakkar, perhatikan. Ini musannif melatih kepada kita supaya kita canggih dan lihai dalam permainan mudzakkar muannas. Setelah kulluhu atau kullahu atau kullihi itu ajma'a. Wa ba'da kulliha, dan setelah lafadz kulliha, kalau kulliha kan muannas, ya kan? Bijam'a dengan lafadz jam'a. Artinya ajma' itu untuk mudzakkar, jam'a itu untuk muannas. Ini luar biasa musannif. Wa ba'da kullihim, dan setelah lafadz kullihim bi ajma'ina dengan lafadz ajma'ina. Wa ba'da kullihinna, dan setelah lafadz kullihinna harokatin bi juma'in dengan lafadz juma'. Itu harokatin, ribet itu. Qala Allah Ta'ala fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Fasajada maka sujud siapa al malaikatu para malaikat, kulluhum ya semuanya malaikat, ajma'una ya semuanya, yaitu kulluhum ajma'un. Wa taqulu, dan berkata siapa kamu, ja'al jaisu kulluhu, ja'a telah datang siapa al jaisu bala tentara, kulluhu ya semuanya jais. Nah itu setelah itu kan berarti ja'al jaisu kulluhu, kan gitu. Lafaz sesudahnya ajma'u dikuatkan lagi ya semuanya. Itu yang saya maksud. Setelah kulluhum tadi, ini saya tulis nih, perhatikan nih. Sampai kalian nggak paham, wah malu-maluin. Perhatikan ini sampai saya tulis ya. Nih ja'al jaisu kan kulluhu, karena jais dari sisi lafaz kan mufrad, maka kulluhu. Setelah kullu di sini ajma'u. Perhatikan karena ini hu.
Ini mau habis. Sebagai pembanding, jaa yang ayat dari sini aja. Ini perhatikan nih, fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Ini kan kulluhum, maka di sini ajmaun. Di sini kan ajma. Paham nggak? Nah di sini ada wawu sama nun. Jelas nih. Ini yang saya maksud, kalian harus lihai dalam permainan dhamir. Nah, contoh bawahnya umpamanya ini kulluhu ajma'u, ya kan? Nah, bawahnya lagi nanti ja'atil qabilatu. Kan kulluha. Ya kan? Jam'a. Ini ha, kullunya mah sama, cuman kan dhamirnya ha. Jelas nih? Maka di sini dimuannaskan jam'a karena ini kullu. Dan ini loh yang kalian harus pandai piawai dalam memainkan dhamir. Begitu. Maka belajar nahwu ya memang kudu benar-benar serius. Begitu loh. Itu baru ajma. Nanti ada tawabi'u ajma. Akta, abso, ya kan? Wah, kudu canggih. Maka ngaji ilmu alat, ngaji ilmu nahwu ya memang kudu nawaitu yang benar. Nawaitunya yang lurus. Belajar enggak harus disuruh. Harus dibangun atas dasar kesadaran. Yang kecil-kecil yang ikuti yang besar. Yang besar harus menjadi contoh, kan begitu rumusnya. Supaya bisa menjadi alim. Karena untuk menjadi orang alim itu bukan masalah ringan, berat. Begitu loh. Walaupun ada orang namanya Muhammad Alim sekalipun. Tapi bocahnya geblek banyak. Paham gak maksudnya? Lah sembarangan. Oke. Mana tadi? Wan nisa'u, dan datang, itu ataf kepada ja'at ya. Wan nisa'u, dan datang siapa perempuan, kan perempuan banyak kan. Kulluhunna, nah itu kulluhunna. Ya semuanya nisa. Nah itu juma'u, harokatin. Juma'u. Oh. Ya semuanya nisa. Udah. Kalau perempuan jamak itu juma. Kalau ini kan tadi perempuan tapi ini enggak apa-apa saya tulis. Ya, ja'at tetap sama. Ja'atin nisa'u. Kan nisa itu kan jamaknya imro'ah. Berarti kan jamak kan? Nah, kullu kalau ini kulluha karena kau bila. Kalau mu'annas berarti apa? Kullu hunna. Tuh. Karena mu'annas kullu hunna. Tuh. Nah, di sini bukan jam'a tapi juma. Juma'u. Ini jamak mu'annas fu'alun. Tuh. Di situ canggihnya ilmu nahwu gitu loh. Saya udah paham. Wah, habis Pak itu ya enggak, ini kalau enggak ada harokatnya lu baca jam'un boleh ya, nangis apa enggak kira-kira? Enggak nangis, cuman secara kaidah yang tragis begitu loh. Itu maksudnya walamma kanal ghalibu fi hadhil alfazi alla yu'akkada biha illa ba'da kullin ji'a biha ghairu mudhafatin ila dhamiril muakkad kama mutsila. Walamma kana, dan ketika ada apa al-ghalibu normalnya fi hadhil alfazi, di dalam ini lafaz-lafaz yaitu kullun dan seterusnya tadi. Kullun diikuti ya, lihat kulluhu diikuti ajma, kulluha diikuti jam'a, kan gitu. Itu maksudnya hadhil alfaz. Apa yang walamma kanal ghalibu alla yu'akkada, khobarnya lamma kana alla yu'akkada, itu bahwa tidak ditaukidi apa biha dengan hadhil alfat illa ba'da kullin, kecuali setelah kullun. Illa ba'da kullin artinya yang benar
Jawabnya lamma kana ji'a, maka didatangkan. Nah itu ji'a, itu jawabnya lamma. Ji'a maka didatangkan biha, dengan hadhil alfat ghairu mudhofatin, selain dimudhofkan atau dengan tidak dimudhofkan, ila dhamiril muakkadi, pada dhamirnya muakkad, kama sebagaimana keterangan muthila yang dicontohkan apa ma. Wa tauqidu, dan bermula taukid biha dengan hadhil alfat, yaitu kullun dan sejenisnya, ba'da wa tauqidu biha ba'da kullin, setelah lafaz kullun, wa tauqidu, dan bermula taukid biha dengan hadhil alfat, maksudnya hadhil alfat ajma, jam'a, juma, itu semua. Ba'da kullin, setelah kullin, tauqidun, itu taukid bil muradifi, dengan muradif. Kalian artiin muradif itu kalau di bahasa Indonesia kan sinonim, ya. Bil muradifi, dengan muradif, maksudnya muradif itu lafaz yang sama. Kalau lawannya itu tadad, atau kalau bahasa ininya antonim. Nahwu aqta'in wa au absoin, seperti lafaz aqta'in dan absoin, maknanya semuanya juga. Wasayati, dan akan datang apa pembahasannya itu aqta'in dan absoin. Wakila, dan dikatakan apa yang kila, inna kulla, sesungguhnya lafaz kulla, tarfa'u, itu menghilangkan apa lafaz kullun, ihtimal tahsisi, pada samarnya kekhususan. Wa ajma'a, itu ataf kepada lafaz kulla, dan sesungguhnya lafaz ajma, tarfa'u, itu menghilangkan apa lafaz ajma, ihtimalal tafriki, gitu ya, ihtimal tafriki, pada kesamarannya membagi-bagi. Wa waroda, dan datang biqaulihi ta'ala, siapa perlu waroda, ya, waroda, dan datang. Lalu kok waroda apa waroda? Waroda, datang biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, la'uwiyannahum ajma'in. La'uwiyanna, awas di harokatin, itu ayat ya, dari kata-kata aghwa yuhwi. La'uwiyanna, sungguh betul-betul akan menyesatkan siapa saya iblis, hum, pada Adam dan anak cucunya, ajma'ina, ya semuanya. Idzil ihwa, karena sungguhnya penyesatan, itu menyesatkannya iblis kepada anak cucunya Nabi Adam. La yahtassu, itu tidak tertentu apa ihwa, biwaktin, dengan satu waktu, wahidin, yang satu. Fala dilalata, maka tidak ada dilalah, penunjukan itu maujud, li ajma'a, kepada lafaz ajma'a, alat tihadil waqti, atas nyatunya waktu. Udah titik. Jadi saya rasa gampang lah. Maksudnya lafaz ajma tadi, ya, ajma ini kan bisa berubah-ubah, tergantung. Kalau sebelumnya mudzakkar, mufrad mudzakkar, ya ajma, ya kan? Kalau mudzakkar tapi jamak, ya ajmaun. Berarti kan? Kalau muannas kulluha, berarti kan jam'a. Kalau muannas berarti juma, kan gitu. Itu maksudnya. Nah, lafaz ajma itu kadang-kadang, bukannya kadang-kadang, masih ada pengikutnya lagi. Nah, pengikutnya itu apa? Yaitu aqta'in dan absoin. Nah, bagaimana lebih jelasnya? Lah ini waqad yu'akkadu, dan terkadang dikuatkan bi ajma'a,
dengan lafadz ajma'a wa untuk mufrad mudzakkar, wa jam'a dan jam'a berarti mufrad muannas, wa ajma'in dan ajma'in. Nah, itu kan kalian udah pada hafal kalau ajma'in selawatan, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in itu taukid sebenarnya. Wa juma untuk muannas, ai bikullin tegasnya dengan masing-masing, minha dari ajma, jam'a, ajma'in dan juma, istiqlalan dengan istiqlal. Ini mumpung 17 Agustus. Kenapa masjid Istiqlal? Istiqlal itu berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri itu maksudnya apa? Merdeka. Maka masjid Istiqlal itu simbol masjid kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Ini mumpung masih 17-an, masih Agustusan. Jadi tadi kan gini, lafadz ajma, jam'a, juma dan termasuk ini ajma'un, ini kan ada, diperhatiin, taplak, jangan ngomong sendiri. Paham nih? Ini ada kan jatuh setelah kulun. Paham gak? Taplak paham? Lu paham gak? Lu nih kalau meleng mulu, bukan main-main gua. Jelas sih Mat? Nah, ada lafadz ini disebut tapi tanpa lafadz kulun. Lu paham gak Plak? Gue nanya sama lu, paham gak? Kalau dikasih tahu bercanda melulu, ngobrol melulu, marah gue lah kalau ngaji begitulah. Diterangin enak-enak, bukan nyimak malah ngobrol. Ada lafadz-lafadz itu yang ditegaskan, ya, tapi tanpa lafadz kulun. Itu maksudnya istiqlalan. Ai biduni kullin, tegasnya tanpa lafadz kullun. Wa huwa wa in kana katsiran fi nafsihi lakinnahu qalilun bin nisbati ila tauqiti biha. Wa in kana dan sekalipun ada apa istiqlal berdiri sendirinya, lafadz ajma, jam'a dan seterusnya, ada itu katsiran banyak fi nafsi dalam dirinya apa tadi? Istiqlal, lakinnau tetapinya istiqlal qalilun itu sedikit, bin nisbati dengan dinisbatkan, ila tauqidi pada mentaukidkan, biha dengan ajma, jam'a dan seterusnya, ma'akullin beserta lafadz kullun. Nahwu la'ughwiyannahum ajma'in. Lah itu lafadz ajma'in tadi udah diartikan atasnya. Itu mentaukidi lafadz hum, tapi sebelumnya tidak ada lafadz kullun. Ini paham kan nih? Coba kalian perhatikan, jangan ngomong paham, kalau memang nggak paham bohong namanya. La'uhwiyannahum ajma'in, gue yakin nggak paham gitu loh. Kalau itu jelasin perhatikan. Ini lafadz ajma'in, mentaukidi lafadz hum. Sementara sebelumnya ini itu nggak ada lafadz kullun, nggak ada. Tapi ada, ini namanya istiqlal. Maksudnya istiqlal bagaimana? Ajma'un atau lafadz yang lainnya itu mentaukidi lafadz tidak setelah lafadz kullun. Itu ada banyak. Tapi kalau dinisbatkan secara ilmu taukid keseluruhan, ya tetap nggak banyak. Itu loh ini maksud. Ini bukan bahasan remeh-temeh, ini bahasan sulit, malah ngobrol sendiri. Inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Itu contoh yang kedua. Inna jahannama, sesungguhnya jahannam, la mau'iduhum, sungguh itu janjinya kaum, ajma'ina semuanya. Nah itu ajma'in mentaukidi lafadz hum, sementara sebelum ajma'in tidak ada kullun. Contoh yang lain, inna lamun, apa itu? Inna lamunat juhum itu ya, laman juhum ajma'in. Ya, inna sesungguhnya kami itu
Laman juhum, orang yang menyelamatkan kaum, ajmain. Nah itu sama, ajmain mentauhidi hum, tapi tidak ada kullun. Walau sya'a lahadakum ajmain. Nah itu sama. Dan jikalau menghendaki siapa Allah, lahada, maka sungguh memberi petunjuk siapa Allah kum, pada kalian semua, ajmaina, ya semuanya lah. Itu setelah kum kan langsung aja ajmain. Dengan kata lain, sebelum ajmain kan tidak ada kullun, tapi ada. Nah itu namanya mentauhidinya istiqlal. Maksudnya istiqlal, lafadz ajmain itu mentauhidi, berdiri sendiri, tidak setelah lafadz kullun. Normalnya kan jatuh setelah lafadz kullun, ya seperti ini tadi, ja'al jaisu kulluhu, baru aja mau, kan gitu. Nah tapi ini ada yang tidak jatuh setelah lafadz kullun, gitu loh. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Wa qala ad-Damamini, dan telah berpendapat siapa Imam ad-Damamini, wa ma saraha bihi, wa ma, dan bermula keterangan saraha yang menjelaskan siapa Imam Ibnu Malik lah, fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni, min anau, dari sesungguhnya kejadian, la yu'akkadu, tidak boleh ditaukidi, bi ajma, dengan lafadz ajma, bi ajma'a, dengan lafadz ajma'a, wa akhwatihi, dan akhwatnya ajma, ba'dat taukidi, dengan ba'dat taukidi, setelah taukid, bikullin, dengan lafadz kullun, sahwun, itu lupa. Nah perhatikan, Imam ada nih, sebelumnya kan rentetannya udah saya jelaskan tadi. Ini diperhatiin. Apa rentetannya? Bahwasanya normalnya lafadz ajma, jam'a, juma, dan sejenisnya itu boleh ditauhidikan setelah lafadz kullun. Jelas? Nah, ada yang tanpa lafadz kullun langsung ditauhidi dengan ini. Itu namanya tadi istiqlal. Jelas? Imam ad-Damamini memberi komentar, ini khilaf, bahwasanya pengarang kitab Al-Mughni, itu kalau nggak salah Ibnu Malik juga ya, itu menyampaikan bahwasanya apabila ada taukid lafadz ajma dan sejenisnya kok tidak didahului dengan lafadz kullun, itu berarti sahwun, lupa. Jelas itu? Artinya apa? Seperti kemarin yang sudah saya sampaikan, ini terdapat berbagai macam khilafiyah. Jelas kan? Tapi semakin kita menguasai khilafiyah, maka semakin moderat kita berpemikiran. Tapi semakin kita tidak mau tahu tentang khilafiyah tadi yang ada. Pokoknya yang ramanya taukid ajma ya harus setelah kullun. Umpamanya ada orang yang megang patokan satu ini umpamanya. Sementara yang lain tadi kan tanpa ini boleh. Kira-kira ribut apa enggak? Kira-kira ribut apa enggak? Ini kunci supaya kita ini bisa memetakan. Kok sipulan dengan sipulan kaitannya beda pendapat, ributnya seperti itu bagaimana? Yang sebenarnya dua-duanya benar. Kan gitu kan? Si A ya benar, si B juga benar. Kan ini juga sama tadi. Pakai ajma tanpa kullu. Ada yang mengatakan walaupun normalnya setelah kullun baru ajma. Kan berarti dua-duanya benar. Iya apa enggak? Nah, ini gambaran buat kita. Nilai-nilai moderasi. Nilai-nilai moderat itu dibangun dari bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain. Kita bisa menghargai pendapat orang lain itu kan dengan ilmu kan. Nah kalau kita nggak ada ilmunya lah gimana mau menghargai. Lah yang menjadi masalah udah ilmunya kagak, ngototan. Nah itu kan sekarang ini menjadi fenomena yang luar biasa. Nah itu yang ya udahlah, memang udah zamannya begitu kali. Oke kita lanjut.
Kelar gak nih? Padahal tanggung ya, ngebut dikit ya. Biar titik tuh, ntar malam bab badal. Kan keren. Udah jangan bercanda, serius. Waqat yu'ta dan terkadang didatangkan ba'da ajma'a, setelah lafaz ajma', apa yang yu'ta bitawabi'i dengan tawabi'nya ajma'. Wahia dan bermula tawabi'u ajma' aqta'u wa absa'u. Itu lafaz aqta' wa absa'. Lafaz absa' bisodi dengan shad al-muhmalati yang enggak ada titik. Jadi bukan abdo tapi absa'. Wa abta' dan abta' nahwu ja'al jaisu kulluhu. Ja'a telah datang siapa al jaisu bala tentara, kulluhu ya semuanya jais, ajma'u aqta'u absa'u abta'u. Maknanya sama, semua. Itu kan sama dengan dia benar datang. Oh nepi, oh teko ya. Apalagi dugi. Apa bedanya datang, teko, dugi, nepi, sampai ya? Nah, itu sama aja begitu. Itu loh maksudnya. Jadi kulluhu ajma'u aqta'u absa'u dan abta'u. 5 taukid. Oh, jelas? Boleh gitu loh. Wajah al kaumu dan telah datang siapa al kaumu kaum, kulluhum ya semuanya kaum, aqta'un absa'un abta'un. Maknanya semuanya sama. Wal jami dan bermula semuanya itu kulluhum ajma'un dan seterusnya. Taukidun itu taukid penguat. Masanya taukid lil muakkadi terhadap lafaz yang dikuatkan as-sabiqi yang terdahulu. Wasifatul mutataliyatu dan sifat-sifat yang mutataliyah berkesinambungan, yang saling yang menyandingi terus menerus. Wakila dan dikatakan apa yang kila, kullun minha taukidun lima qablahu. Kullun bermula masing-masing minha dari agta, abso, ajma dan seterusnya. Taukidun itu sebagai taukid 5 terhadap keterangan qablahu yang sebelumnya. Wahia dan bermula agta, abso dan abta. Alfadu taukid, tegasnya lafaz tauhid. Taukid bukan tauhid ya. Bimaknan wahidin, itu dengan makna wahidin yang satu. Nah ini sebagai pembanding, perhatikan Santi. Maksudnya bimaknan wahidin ay muttahidatil makna, tegasnya yang menyatu maknanya. Ngerti Santi? Mana Santi tadi? Molor lagi. Maknan wahidin itu bisa diredaksikan dengan bahasa yang lain. Ini luar biasa. Ini pengayaan kosakata. Maknan wahidin itu bisa diartikan dengan muttahidatil makna. Ini kalau kita geluti, itu model bahasa, model bagaimana ya itu juga. Cuman tulisannya aja atau redaksinya aja yang beda. Itu loh maksudnya. Maka pentingnya mutolaah itu di sini, gitu loh. Walidzalika, dan karena itu lafadz kullun tawabi ajma, akta, abso dan abta tadi muttahidatul makna atau maknan wahidin la yu'tafu ba'duha ala ba'din. La yu'tafu itu tidak bisa diatofkan apa ba'duha sebagiannya akta, abso dan abta tadi ala ba'din atas sebagian yang lain. Idza istama'at apabila kumpul apa akta, abso dan abta. Bal turadu bahkan didatangkan apa akta, abso dan abta mutatabiatan hale nebureni. Nebureni ngerti gak? Beruntun. Itu maksudnya mutatabiatan. Ure abri ngantuk. Ya. Cuci muka. Masih lama ini. Kamu cuci muka. Orang ngantuk matanya merah. Wah. Abri emang siapa? Lah iya. Wah, emang lu pikir ya gak?
Main mulu ya kan. Yang gua kerjain ngaji ambil jeteng lu. Lah iya, sembarangan. Oke. Mana tadi? Li'anna syai'al waqi' min ghairi faslin, dengan tanpa dipisah. Jadi akad itu tadi nggak usah ditulis kok, paham lah ya. Umpamanya ini contoh yang atas. Saya hapus ya ini. Ja'al jaisu kulluhu ajma'u kan? Abe ta'u abe so'u dan ak ta'u. Ini habis videonya tadi di sini. Lah ini loh, abta abso akta dengan lafadz ajma itu sama. Maknanya ini pun sama satunya. Gitu loh. Lah admin tidur. Ngerti maksudnya? Lah ini karena artinya satu, nggak boleh dipisah. Oh, gitu loh, harus branding terus. Tuh, gitu maksudnya. Makanya besok-besok lu jangan main mulu. Ya kan? Nah, kalau kalian main mulu, saya ngaji mulu, ya Pak. Udah, lu ngaji, gua main ya kan. Lah biar bisa ya kan. Lu jalan serius. Lah kemarin sore kan mau ngaji. Ya enggak? Nah, tuh kan ada tamu kan, kalian lihat sendiri. Lu tadi juga ada tamu. Tuh ngasih amplop. Tuh. Ngasih jatah saya ini. Jatah bulanan. Ya kan? Lah bukan kok lah kan kalau siang bonus ngajinya ya kan. Lah iya. Apa no buat bayaran beking no sama itu. Ini kan ini gue bayar kalian geng. Ini lu berdua nih cepetan. Mumpung ada yang ngasih duit nggak apa-apa. Ini jatah ngaji nih. Ini cepetan. Lu udah bayar belum siapa? Ya. Lia ano Lia. Tuh dua berapa? Nih 250 ya LKS. Nih 250 juga. Siapa lagi? Lu ya udah bayaran. Lu kamu berapa Neng? Kemarin kurang 300 berapa? Bentar. Lah iyalah. Oh, harusnya dianu. Deh. Nih Mat, lu amplopnya. Tuh. Buang maksudnya. Lah sembarangan lu. Lah yang penting mah ada, ya kan? Oke, kita lanjutkan. Li'anna syai'al wahidah, karena sungguhnya sesuatu al-wahidah yang satu, itulah yu'tafu, tidak boleh diatofkan apa asy-syai'al wahid ala nafsihi, atas dirinya asy-syai'al wahid. Bi khilafis sifati, berbeda dengan sifat. Ya juzu, kalau sifat ya juzu itu boleh. Apa anta ta'atofa, bahwasanya beratof-atofan apa sifat, li ta'addudi ma'aniha, karena banyaknya makna-maknanya sifat. Waqad afhamat, dan betul-betul telah memberi pemahaman apa ibaratuhu, ungkapannya musannif, memberi pemahaman anau, pada sesungguhnya kejadian. La yajuzu, tidak boleh apa taqaddumu tawabi ajma'a, mengikuti, mendahului pengikut-pengikutnya ajma' alaihi, mengalahkan atas ajma'. Jadi ajma' dulu disebut, baru pengikutnya, paham nggak? Jangan, ini dengerin yang baca Fatihah tadi kan saya tegur awal tadi. Baca Fatihah itu ngikutin saya, jangan lu duluan. Paham nggak maksudnya? Ini pelajarannya, gitu. Jadi ajma' dulu, baru akta, abso, dan akta. Jangan kalian sebagai pengikut, sebagai makmum malah baca Fatihahnya duluan. Mentang-mentang udah hafal, songong namanya. Lah ini yang harus diperhatikan, begitu loh. Ya, ikutin aja, nggak usah teriak-teriak. Semua kok denger kalau lu baca Fatihah, kan begitu kan? Itu maksudnya. Wahuwa kadzalika, wahuwa, dan bermula hukum yang benar. Kadzalika itu seperti itu. Li'annahu, seperti itu. La yajuzu taqaddumi tawabi ajma'. Li'annahu, karena sungguhnya apa namanya? Apa tadi? La yajuzu itu tadi. Adallu itu lebih menunjukkan alal maksudi, atas perkara yang dituju. Oh, wahwa
dan bermula al maksud al jam'iyatu itu mencakup secara keseluruhan. Wa dzikruha dan bermula menyebutkan tawabi dunahu tanpa ajma. Kok apa tadi? Ya benar ajma lah. Dunahu tanpa ajma, dhaifun itu lemah. Lah kok umpamanya ja'al qaumu atau ja'al jaisu kulluhu langsung absa'u itu lemah, itu maksudnya li adami zuhuri dilalatiha, karena tidak nampak dilalahnya tawabi ala maknal jam'iyati atas makna keseluruhan. Balkila bahkan dikatakan apa yang kira la maknan laha, la makna gitu aja, la makna tidak ada jenisnya, makna itu mawjud laha bagi tawabi fi halil ifradi dalam keadaan ifrad. Wa kama yu'ta dan sebagaimana didatangkan, keburu ya, udah ngebut aku jadi artiin udah gampang ini biar cepat kelar. Wa kama yu'ta dan sebagaimana didatangkan ba'da ajma'a setelah ajma'a bima dengan perkara dzukira yang telah disebutkan apa ma yu'ta maka didatangkan ba'da jam'a setelah lafaz jam'a. Nah jam'a ini muannas, kalau ajma' tadi kan mudzakkar, paham ya? Ini kan ajma' ini kan jam'a. Nah abta ketika muannas ya nanti bat'a. Nah, itu maksudnya. Ini harus kalian biasakan gitu loh. Apa bi kat'a dengan lafaz kat'a, wa bas'a dan bas'a, wa bat'a dan bat'a, wa ba'da juma'in dan setelah lafaz juma'in yang jamak muannas bi kuta'in wa buso'in wa buta'in. Ya maknanya semuanya. Wa dhahiru kalamihim dan bermula dhahirnya, wa dhahiru kalami ba'dihim dan bermula dhahir ucapannya sebagian ulama itu annahu sesungguhnya kejadian ya ta'ayyanu menjadi nyata apa alityanu mendatangkan biha dengan tawabi ala hadan namti atas ini runtutan wa maji'iha dan datangnya tawabi tadi ala khilafihi atas lawannya hadan namat nadirun itu langka. Udah ngopi dulu, udah titik, gampang itu. Alhamdulillah. Kopi Aceh rasa kopi. Ya, masuk kopi Aceh rasa semangka, lucu jadinya. Udah titik. Wa tauqidu dan bermula taukid. Nah, di sini taukid awas perhatikan. Ayil muakkid tegasnya lafaz yang menguatkan. Lafaz muakkid bikasril kafi. Kalau yang sebelumnya kemarin kan muakkad, ingat itu. Nah, itu kudu canggih kalian. Tabi'un itu mengikuti lil muakkadi terhadap muakkad yang dikuatkan. Lafaz muakkad bi fathiha. Mengikuti fi raf'i dalam rafa'nya. Muakkad ingkana jika ada muakkad itu marfu'an dibaca rafa'. Wa nasbi dan nasabnya muakkad ingkana jika ada apa muakkad itu mansuban dibaca nasab. Wa khafdhi dan khafatnya muakkad ingkana jika ada apa muakkad itu mahfudun dibaca khafat. Wa ta'rifi dan ma'rifatnya muakkad ingkana jika ada apa muakkad itu ma'rifatan berupa isim ma'rifat. Walam yakul dan tidak mengatakan siapa musonif fatang kirihi dan nakirohnya muakkad li'anna alfadz tauqidi. Loh, kenapa sih dalam taukid kok enggak ada nakirohnya kan gitu? Lah, alasannya li'anna alfadz tauqidi karena sesungguhnya lafaz-lafaz taukid kulluha ya semuanya taukid ma'arifu itu isim-isim ma'rifat bi idhofatiha dengan disandarkan alfadz taukid li dhamiril muakkad kepada dhamirnya muakkad. Apanya? Lafdzon lafadznya. Wama dan bermula hal lam yudhaf yang tidak dimudhafkan apa ma minha dari alfadz taukid fahuwa maka bermula ma itu ma'rifatun ma'rifat biniyatil idhofati dengan niat idhofah. Saya rasa gampang lah, nanti saya terus ya. Au bil alamiyatil jinsiyati atau dengan alam jenis. Au bil alamiyati atau dengan alam al jinsiyati yang bangsa jenis, maksudnya alam jenis.
Wa idza kana, dan apabila ada apa taukid kadzalika seperti itu alfat taukid itu semuanya ma'arif dan tidak ada yang nakirah, fala tajri maka tidak berlaku apa taukid illa alal ma'arifi, atau dzalikal alfat kalau ngelihat itu muannas, illa alal ma'arifi kecuali atas isim-isim ma'rifat. Walihada, dan karena ini taukid itu harus berupa isim ma'rifat, la yajuzu tidak boleh apa taukidun nakirati, mentaukidi isim nakirah biha ay bihadhil alfat indal basriyina, menurut ulama-ulama Basrah, mutlakon kelawan mutlak, wajaza dan membolehkan hu pada taukidul nakirah siapa ba'dul kufiyin, sebagian ulama-ulama Kufah tuh. Basrah dengan Kufah itu selalu gelut, selalu ribut. Ingkanat jika ada apa nakirah mahdudatan itu dibatasi, kayaumin walailatin wasahrin, wahuila dan dipindah mimma dari keterangan ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala muddatin ma'lumatin, atas masa yang diketahui, apa al-miqdaru ukuran. Ntar dulu. Wa huwila mimma itu ala muddatin ma'lumatil wa huwila dan dipindah mimma dari keterangan ya dulu yang menunjukkan apa ma'ala muddatin atas masa ma'lumatil miqdari yang diketahui kira-kiranya itu loh. Wa tauqidu dan bermula taukid min alfadil ihatoti, wa tauqidi dan taukid min alfadil ihatoti dari lafaz-lafaz ihatoh meliputi, kasumtu usbu'an kullahu, sumtu puasa siapa saya, usbu'an dalam satu minggu, kullahu semuanya usbu'. Wa alai dan atas ini pendapat taukid min alfadil ihatoh, ja'a qauluhu datang apa ucapan penyair, ya laita iddatu khawlu kulluhu rajabu, ya laita semoga menawa iddatu khawlin bermula hitungan setahun, ya laita iddatu khawlin kullihya semuanya khawl, rajabu itu rajab, duh mbok yao setahun itu rajab semua. Bi khilafi sumtu zamanan, berbeda dengan lafaz sumtu zamanan, puasa saya dalam beberapa zaman. Kulau semuanya zaman enggak boleh. Lintifai syartil awal, karena tidak terpenuhinya syarat yang pertama. Bi khilafi nahwi sumtu sahran nafsahu, berbeda dengan contoh puasa saya sahrun dalam sebulan, nafsahu ya dirinya sahar. Lintifai syartis sani, karena hilangnya syarat yang kedua. Wah taruh dan memilih pada ini pendapat siapa Ibnu Malik, wasohhakat telah mensohhikan pada ikhtiarnya Ibnu Malik siapa Ibnu Hisham, Imam Ibnu Hisham fi taudhihi, di dalam kitab taudhihnya Ibnu Hisham, walam yata'arrad dan tidak memandang siapa al-muallif lil jazmi terhadap jazm, idla madkhala karena tidak ada jalan masuk lahu bagi jazm, li'anna al-alfadhal madhkurata karena sebenarnya lafaz-lafaz yang telah disebutkan itu la yu'akkadu biha tidak ditaukidkan biha dengan hadhil alfat apa illal asma'u kecuali hanya isim. Jadi taukid itu hanya berlaku untuk isim. Wallahu alam bishawab. Ya udah nanti babul badali halaman 90. Kita tutup bersama-sama dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.